Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, angkatan 22 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu berdasarkan tupoksi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah identifikasi isu. Setelah melakukan identifikasi isu, didapatkanlah 4 macam isu. Yang pertama, belum optimalnya manajemen surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, kurangnya pemahaman pembuatan SKP per bulan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap konsep tata naskah dinas. Dan keempat, pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Setelah kita menemukan isu, maka kita akan menggunakan analisis APKL. Dari analisis APKL yang telah kita lakukan, ditemukanlah skor-skor sebagai berikut. Belum optimalnya manajemen surat masuk dan surat keluar dengan total skor 16, kurangnya pemahaman pembuatan SKP per bulan dengan total skor 12, kurangnya pemahaman terhadap konsep tata naskah dinas dengan skor 11, dan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dengan total skor 8. Setelah itu, kita akan menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode analisis YOSG. Setelah kita lakukan analisis YOSG, maka didapatkanlah skor sebagai berikut. Belum optimalnya manajemen surat masuk dan surat keluar, totalnya adalah 9. Kurangnya pemahaman pembuatan SKP per bulan dengan total skor 6, dan kurangnya pemahaman terhadap konsep tata naskah dinas dengan skor 8. Dari analisis USG ditemukanlah satu isu prioritas, yaitu belum optimalnya manajemen surat masuk dan surat keluar. Setelah itu kita gunakan teknik analisis fishbone untuk menentukan permasalahan penyebabnya. Yang pertama adalah dari segi individu, belum adanya inisiatif untuk melakukan inovasi. Kemudian yang kedua, penerapan teknologi, belum menerapkan teknologi dalam manajemen surat masuk dan surat keluar. Kemudian metode pencatatan yang masih menggunakan pencatatan manual dengan tulis tangan, dan metode penyimpanan yang masih menggunakan metode penyimpanan manual pada box file. Setelah kita lakukan analisis fishbone, maka ditemukanlah alternatif pemecahan isu. Yang pertama, kegiatan peningkatan kapasitas individu dengan tahapan penyiapan bahan pelatihan, sosialisasi rencana pelatihan, dan pelaksanaan pelatihan. Nilai dasar yang terkandung adalah akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme. Kemudian penerapan teknologi, tahapan kegiatannya menyiapkan SDM, pemilihan metode yang digunakan, dan pembuatan aplikasi sederhana. Nilai dasar yang terkandung adalah komitmen mutu. Yang ketiga, penambahan peralatan. Tahapan kegiatannya adalah identifikasi peralatan yang dibutuhkan, survei harga, dan pengadaan barang. Nilai dasar yang terkandung adalah anti korupsi. Dan yang terakhir, penunjukan pegawai khusus. Tahapan kegiatannya identifikasi, kemudian penunjukan pegawai, serta pelatihan dengan nilai dasar akuntabilitas. Demikian tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.